mafia tanah, ratusan masyarakat menolak eksekusi bangunan rumah dan toko yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung. Hadir dalam wisuda putrinya di Universitas Airlangga, Surabaya, Mahfud MD menegaskan bahwa perlu adanya pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia. Lorong sayur Suratmajang yang diinisiasi oleh kelompok tani mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota Yogyakarta. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, kita ke berita pertama pemirsa. Ratusan warga masyarakat berjaga di depan bangunan rumah dan toko yang berlokasi di kawasan Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Mereka menolak rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung. Tim kuasa hukum pemilik bangunan menyebut kasus ini diduga didalangi oleh mafia tanah yang mengklaim kepemilikan bangunan tersebut. Berlokasi di kawasan Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, ratusan warga masyarakat ini menjaga dua bangunan rumah dan toko yang rencananya akan dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Kota Bandung. Penjagaan dilakukan lantaran masyarakat menolak segala bentuk eksekusi atas dua bangunan ini karena bersertifikat resmi. Masyarakat menduga adanya penerimaan oleh mafia tanah yang mengaku-ngaku sebagai pemilik bangunan yang dipersengketakan tersebut, padahal sudah jelas jika kedua bangunan ini dimiliki oleh pemilik asli yang memegang sertifikat resmi. Bahkan pihak pemilik bangunan pun tidak tahu siapa yang ada di belakang perkara ini. Kalau objek bisa dilihat di depan, mulai ada kesalahan, entah siapa yang membuat ini dari kesalahan tersebut, tapi pada saat kami tetap menolak. Kami tegaskan lagi, kami menolak semua bentuk eksekusi terhadap objek ini. Demikian tanggal 12 September 2024. Dan sidang itu akan direncanakan berlangsung, sidang pertama itu tanggal 27 September tahun 2022. Di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Kami sudah mengajukan perlawanan. Nomornya sudah ada 418 di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan sidang pertama itu akan berlangsung tanggal 27 September. Menurut kuasa hukum pemilik bangunan, kekisruan ini didalangi oleh mafia tanah yang ingin menguasai kedua bangunan yang berada tepat di pinggir jalan tersebut. Bunda itu, ya. Tetapi jurusita ketika datang nggak ada. Menginginkan itu tidak akan pernah ada eksekusi itu karena ini salah objek, ya. Salah objek. Orang tidak bisa mengatakan itu tanah kami tanpa mencirikan sebenarnya batasnya mana. Nah, yang mengklaim ini juga mencirikan batasnya, tapi kan ini tidak jelas batasnya mana, ya. Buat orang yang menyerah adalah seperti tetangga-tetangga kami, mereka menyerah ketika itu, jadi diambil, itu belum tentu itu benar. Diketahui proses eksekusi ditunda hingga tanggal 27 September mendatang. Meski demikian, pihak pemilik kedua bangunan tetap bersikeras menolak eksekusi karena merupakan pemilik yang sah sesuai sertifikat. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kita ke Sumedang, Jawa Barat. Kampus yang mendalami dunia koperasi pertama di Indonesia berkomitmen untuk memajukan sains dan teknologi tanah air. Hal tersebut mulai diterapkan sejak masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Icopin University. Berlokasi di Gedung Graha Suwardani Icopin University, ratusan mahasiswa ini digembleng untuk membentuk jati diri generasi muda yang religius, nasionalis, akademis, dan intelek dalam menghadapi transformasi digital. Kampus pertama yang berfokus pada dunia koperasi ini kini merambah ke dunia sains dan digital. Icopin University berkomitmen untuk memajukan kehidupan bangsa yang dimulai dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Acara yang diikuti oleh mahasiswa baru 2022 ini merupakan suatu acara memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.
Selain itu, pada acara PKKMB ini diperkenalkan juga sistem informasi Ikopen University, organisasi yang ada di dalam kampus dan edukasi lainnya yang dirasa penting bagi mahasiswa. Di antaranya edukasi mengenai bela negara, penyakit menular seksual, gerakan anti korupsi, serta gerakan anti narkoba dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang memang ahli di bidangnya. Saya kalau melihat data, ya kebetulan yang tadi ada di ruang itu sekitar 400 lebih, hampir 500. Kita akan ada tambahan, memang agak terlambat, kurang lebih sekitar 60 mahasiswa baru dari Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian ada dari Papua, tadi Kabupaten Kepulauan Aru itu dari Maluku ya. Kemudian ada dari Papua, ada beberapa tambahan dari beasiswa Sri Boga. Jadi kalau kita perkirakan angka yang kita lihat mungkin tidak ada penurunan yang signifikan. Memang ada sedikit penurun, tapi tidak signifikan. Karena kita akan terus juga meng-hire mahasiswa-mahasiswa beasiswa yang memang akan menjadi unggulan kami, terutama mahasiswa ekstensi ya. Sebelumnya, selama 40 tahun terakhir, kampus ini bernama Institut, namun kini bertransformasi menjadi universitas dengan penambahan Fakultas Sains dan Teknologi, dengan prodi Agribisnis, Sains Data, dan Teknologi Pangan. Indonesia sekarang menjadi universitas dengan penambahan satu fakultas, yaitu Sains dan Teknologi, dengan prodi Agribisnis, kemudian Sains Data, dan Teknologi Pangan. Ini melengkapi dari perjalanan Ikopen selama ini, supaya gerakan koperasi memiliki kemampuan dalam pengembangan sains dan teknologi ke depan. Sehingga koperasi ini menjadi sesuatu yang besar dan memberikan manfaat bagi ekonomi kerakyatan, khususnya bagi gerakan koperasi usaha menengah kecil, usaha mikro berkembang dengan keberadaan kami semakin adanya sains dan teknologi. Meski berlabel kampus koperasi, namun Ikopen University mengaku siap untuk mendorong kemajuan sains dan teknologi industri dan pangan, sehingga masyarakat Indonesia bisa semakin makmur dan sejahtera. Dari Sumedang, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki.
Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih di Kabar Indonesia. Menteri Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD berjoget poco-poco di acara wisuda putrinya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Momen wisuda ini dinilai Mahfud MD sebagai hal yang penting karena mencetak tenaga kesehatan yang dibutuhkan negeri ini untuk menuju kesejahteraan rakyat. Beginilah saat Menko Polhukam RI Mahfud MD asik berjoget poco-poco di acara wisuda putrinya Vina Amalia Putri sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik atau KFR di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya pada Kamis siang. Menteri asal Pulau Madura ini berjoget poco-poco dengan didampingi Rektor UNER Muhammad Nasih dan para wisudawan dokter spesialis. Mahfud MD hadir dalam acara wisuda ini karena putrinya Vina Amalia juga diwisuda sebagai dokter spesialis bersama 140 wisudawan dokter spesialis lainnya. Menurut Mahfud MD, wisuda dokter spesialis di Fakultas Kedokteran UNER Surabaya ini cukup penting bagi negeri ini karena ikut membantu menyehatkan masyarakat. Apalagi dokter spesialis yang sebarannya masih terpusat di Pulau Jawa menyebabkan ketimpangan pemerataan kesehatan di Indonesia masih terjadi. Padahal untuk membangun negara maju diperlukan penguatan 3 pondasi dasar seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mahfud menyebut tupoksi pemerataan dokter menjadi domain Kemenkes dan pemerintah setempat, apalagi saat ini era otonomi daerah yang memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan mandiri termasuk mengatur persebaran dokter. Ya baguslah karena gini, tujuan negara Indonesia itu salah satunya membangun kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu ukurannya 3. 1, ekonominya cukup. 2, kesehatannya bagus. 3, pendidikannya bagus. Nah kalau 3 ini dimiliki oleh sebuah bangsa, maka negara itu sudah sejahtera. Nah hari ini kita mencetak tenaga-tenaga untuk menyehatkan bangsa kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi seluruh fakultas kedokteran dan para lulusannya untuk terus mengabdikan diri mencapai tujuan negara Indonesia, yaitu membangun kesejahteraan rakyat kita. Kalau kesejahteraan rakyat bagus, maka nanti Indonesia akan maju mencapai tujuannya. Itu aja ya, cukup ya. Apa? Ya tentu pemerataan dokter itu menjadi bagian dari kebijakan, dari solusi. Tentu Kementerian Kesehatan atau pemerintah pada umumnya akan mengatur. Kan sekarang sudah ada otonomi daerah juga yang bisa memperjuangkan itu masing-masing. Itu aja deh. Sementara itu, Dekan FK UNER Budi Santoso menyebut persebaran dokter tidak merata karena adanya mal distribusi. Distribusi perlu ditunjang dengan regulasi dari tingkat Kemenkes, Pemprov hingga Pemda setempat. Sementara pihak kampus tidak memiliki otoritas dalam melakukan distribusi lulusan. Jadi memang problem
kesehatan di Indonesia ini kan kalau dari standar WHO masih kurang. Tetapi kalau dikatakan kurang-kurang sekali tidak ya. Tetapi yang menjadi problem adalah maldistribusinya. Distribusi dokter-dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis ini lebih ke arah kota-kota besar, lebih ke arah beberapa provinsi-provinsi yang seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jadi itu aja, sehingga ada beberapa kota yang surplus dokter, tetapi di beberapa daerah berkurang. Nah, yang dikatakan oleh Pak Prof. Mahfud MD tadi kan demikian. Jadi salah satu solusi untuk permasalahan bidang kesehatan adalah mengatasi masalah maldistribusi ini. Ini yang selain produksinya nanti itu diperkuat, diperbanyak, maka distribusinya ini harus ditunjang oleh regulasi, di mana mungkin pemerintahan dalam negeri, Pemprov, Pemda nanti mengeluarkan sebuah aturan yang mendukung lulusan-lulusan, baik lulusan dokter umum, dokter spesialis tidak bergelombol, tidak berkumpul di kota-kota besar, di provinsi-provinsi yang sudah padat, tetapi bisa menyebar di seluruh Indonesia. Ini berarti belum ada regulasi terkait itu ya Pak? Kalau kita lihat regulasinya kan pada waktu sebelum ada tuntutan dari salah satu dokter dulu bahwa ada wajib kerja sarjana, ada wajib kerja spesialis. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD juga menyinggung tentang pentingnya pemerataan tenaga kesehatan baik di desa maupun di kota. Hal ini sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, lahan sempit ternyata tetap bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Bahkan saat ini di kawasan perkotaan Yogyakarta, banyak lorong-lorong jalan yang dipenuhi dengan sayuran atau biasa dinamakan sebagai lorong sayur. Salah satunya adalah lorong sayur Suryatmajan yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota Yogyakarta atas kreativitasnya ini. Berada di pusat kota, tepatnya berada di timur kantor Kepatihan Kota Yogyakarta, Kampung Suryatmajan menjadi salah satu kampung yang menginspirasi kemunculan pemanfaatan lorong-lorong kampung untuk menanam sayuran. Diinisiasi kelompok Surya Tani, Kampung Suryatmajan kini tampak lebih hijau. Beragam sayuran dan tanaman obat ditanam dalam pot yang memenuhi lorong-lorong kampung sepanjang 200 meter. Terdapat sayuran sawi, kol, bayam Australia, dan terong. Untuk tanaman obat tersedia sirih merah, jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Lorong sayur dewasa ini banyak digemari di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk daerah kota Yogyakarta sendiri mulai populer sejak tahun 2019. Melalui pihak kelurahan, pemerintah kota Yogyakarta membagikan media tanam dan bibit sayuran 1 krat yang berisi beberapa macam jenis sayuran. Untuk tanahnya, karena di kota sangat terbatas, maka kelompok Surya Tani Suryatmajan mencari tanah dari daerah Bantul dan Sleman. Dari awal kita mendapat bantuan dari kelurahan itu berwujud media sama 2 krat bibit. Dan kita kumpulkan untuk anggota semuanya 30 anggota. Tapi dengan semangat kekompakan anggota tadi, kita bisa membuat lorong Surya Tani menjadi hijau royo-royo. Terong, cabai, terus sawi, terus bayam Australia, terus ada untuk jajamuan. Misalnya ada jahe, ada kunir, ada lengkuas, macam-macam. 200 meteran Bapak. Dengan gigih, dengan semangat untuk anggota Surya Tani bisa. Dan alhamdulillah untuk bisa mewakili Kelurahan Semajan untuk perwakilan tingkat provinsi, kota, dan kemarin kita menjadi perwakilan untuk kemaju ke regional, Bapak. Kelompok Surya Tani Suryatmajan yang beranggotakan 30 orang ini, selain memanfaatkan lorong juga memanfaatkan lahan kosong untuk budidaya jamur merang. Untuk jamur merangnya selain dijual mentah, saat ini juga sedang diupayakan untuk dilakukan pengolahan agar mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan.
Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.